Aku menikah hari ini. Aku pikir jika bersamanya bisa memiliki masa depan yang bahagia. Cantik sekali dan cocok untukmu. Hubungan 8 tahun, tunanganku yang mencintaiku. Namun nasib kecelakaan selalu datang secara tidak terduga. Pada hari pernikahan, tunanganku Chin Heng menghilang. Lalu keluargaku, keluarga Luo, dijebak oleh keluarga Qin. Orang tuaku tewas dalam kecelakaan mobil yang direkayasa. Ibu, Itu keluarga Qin. Ibu, jangan tinggalkan aku. Ayah, jangan tinggalkan aku. Lee. Keluarga Chin merusak mobil pengantin. Aku mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan orang tua. Berdasarkan dari ketahui karena keluarga Luo memiliki minyak melimpah, jadi keluarga Qin akan merebutnya dengan paksa. Bagaimana dengan Chin Heng? Aku tidak percaya dia akan melakukan ini padaku. Chin Heng memang dari keluarga Chin. Menjebak keluarga Luo pasti atas persetujuannya. Halo? Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Pada saat ini, aku tahu aku dan Qin Heng sudah tidak punya masa depan. Kau menipuku dengan sangat buruk. Kita saling mencintai selama 8 tahun, tetapi tetap kalah dari tuntutan keuntungan. Lei. Keluarga Chin kuat. Aku akan mengirimmu ke luar negeri untuk beristirahat dulu. Jika aku melihatnya lagi, aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Berhenti. Ini lift pemilik. Siapa yang membiarkanmu masuk? Aku mengantar bunga. Tolong buat pengecualian. Kau tidak mengerti perkataan manusia? Keluar. Shin Yu Chang. Tuan keempat, kini akhirnya Tuan mewarisi bisnis keluarga Chin. Aku terlalu senang hingga tidak bisa tidur nyenyak. Di sini aku sudah memesan seluruh spa lantai atas, khusus untuk perayaan Tuan. Ayo pergi. Ini adalah lingkungan elite. Kau hanya seorang kurir makanan. Bagaimana kau bisa menyelinap masuk? Kau memakai pakaian murah? Berani-beraninya berdesak-desakan di lift bersama kami? Pengelola. Cepat suruh dia pergi. 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 Cepat pergi. Berani-beraninya menipu Tuan keempat Chin. Seret dia pergi. Pergi. Aku rasa dia telah menyinggung keluarga Chin. Masa depannya akan sulit. Semuanya. Jangan lupa. 5 tahun lalu keluarga Luo dihanuranen. Itu pelajaran yang harus diambil. Pantas saja. Itu kesalahannya karena tidak berhati-hati. Luo Li, ternyata itu kau. Dulu, kau tidak menikahi Tuan keempat Qin. Sekarang kau sudah menikahi seorang pria. Dia membuatmu mengantar makanan sepanjang hari? Karakter pria lebih penting dari segalanya. Setidaknya, dia tidak akan menyakitiku. Dan dulu, para tetua keluarga secara tidak langsung menyebabkan kehancuran keluarga Luo. Luo Li adalah ancaman potensial bagi keluarga Qin kita. Haruskah kita melaporkannya? Tidak. Jauh di mata, jauh di hati. Dulunya kau paling benci merokok. Luo Li masih berani kembali? 5 tahun lalu, paman-paman menjebak keluarga Luo. Untuk menyelamatkan orang tuanya,
kau terluka parah dan koma selama setahun. Dia malah enak, kabur tanpa sepatah kata dan menyalahkanmu. Dia membuang tanda cintamu yang adalah tanda untuk calon nyonya keluarga Chin. Menurutku, dia tidak pernah mencintaimu. Kalau tidak, mengapa dia menikah dengan orang lain? Namun hal yang memuaskan adalah Luoli menjadi pengantar makanan dari putri sulung keluarga kaya. Dia pantas mendapatkannya. Tuan keempat Qin, Tadi Luoli, ada apa dengan si pengantar makanan di bawah itu? oh, dia sering mengantar makanan ke penghuni sini. 2 hari ini, lift karyawan sedang dalam perawatan. Penghuni sini sombong dan tidak mengizinkan pengantar makanan masuk. Mungkin terlambat lagi, dia pasti didenda lagi. Hidupnya sangat menyedihkan. Ini adalah kehidupan yang diberikan pria pilihannya padanya. Terserah cari alasan apapun dan atur jalur VIP permanen untuknya. Jika dia tidak bisa mengantar bunga ke atas, kau antar untuknya. Baik, Tuan keempat. Mengapa menolongnya? Dia sudah menikah dengan pria lain. Kau masih begitu baik padanya. Apakah kau masih mencintainya? Jika kau tidak keberatan, aku akan mengantarkannya untukmu. Terima kasih. Jangan lupa, dia dan kau memiliki dendam yang mendalam. Ayah, Ibu, aku pernah bersumpah padamu bahwa aku akan membunuhnya. Namun, hari ini aku melihatnya. Aku malah... Bagaimana aku bisa seperti ini? Yue Chong, mengapa kau baru pulang? Bukankah kita setuju kemarin malam kau akan pulang untuk makan malam? Aku menunggumu sepanjang malam. Maaf, aku terlalu sirk. Ya, kemarin aku menemani Kak Yue Chong bersosialisasi sepanjang malam. Terima kasih Jojo atas perawatanmu yang baik kepada Yue Chong. Yue Kong, lihat kita sudah datang ke kota Yan selama lebih dari setahun dan belum bertemu keluarga dan teman-temanmu. Kapan kita... Ganti bajumu sekarang. Aku akan membawamu bertemu orang tuaku sekarang juga. Le, ini pamanku. Ini bibiku yang kedua. Rumah kita kedatangan tamu. Jangan hanya berdiri di sana menghalangi. Ketika dulu kau mengandung Gu Yue Kong dan menikah ke keluarga Chin dengan perut besar. Mengapa? Calon menantumu juga sudah mengandung. Ibu, aku sudah membawa menantumu kembali untukmu. Aduh, dia terlihat sangat cantik. Kau benar-benar pikir kau bermarga Qin? Kepala keluarga lama mengakui utang yang membingungkan ini, tetapi kami tidak. Tidak apa-apa. Bibi kedua benar. Ini beberapa hadiah yang kubawa untuk para orang tua. Terima kasih. Bibi kedua, ini untukmu. Aku berterima kasih atas nama mereka. Ayo, duduk. Anak kurang ajar. Apakah ini tempat untuk kau duduk? Kursi ini disediakan untuk tamu terhormat. Kau sudah datang. Ini adalah kepala keluarga kami. Dia lebih tua darimu. Secara status, dia adalah kakakmu. Kau bisa memanggilnya Tuan keempat. Yue Chong dan Chin Heng ternyata adalah saudara tiri dari ibu yang berbeda. Mengapa dia mulai merokok?
Harimau ini adalah pertemuan keluarga. Mengapa membawa orang luar? Apakah kau mengenalnya? Dia adalah tunanganku, Luoli. Hari Cinai aku akan bertunangan dengannya. Keluarga Luo? Keluarga Luo. Li, lagi pula, aku tidak bermarga Qin. Aku bisa merawatmu dengan sah. Ini juga untuk mewakili keluarga Qin untuk menebus kesalahan. Dan aku ingin melindungimu, mencintaimu, dan memberimu semua cintaku. Terima kasih, Jochong. Selama 5 tahun terakhir, kau selalu menemaniku. Namun ada beberapa dendam tidak dapat dilupakan. Itu semua adalah rumah. Dulu, orang tuamu meninggal dalam kecelakaan mobil. Kami juga sangat sedih. Kami bahkan mencarimu selama 5 tahun tanpa kabar sama sekali. Sekarang kau muncul di kota Yan. Kami juga tidak tahu. Cheng, apakah kau tahu tentang ini? Bahkan tuan keempat pun tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Dia hampir menikahi kepala keluarga dulu. Sekarang sebagai tunangan junior, dia menikah lagi. Orang lain mungkin berpikir kau berkolusi dengan anak haram untuk membalas dendam. Li tidak tahu identitasku sebelumnya, dan dia benar-benar ingin menikahiku. Baik. Sajikan secangkir teh untuk menunjukkan kau tidak punya pikiran lain dan dengan rela menikahinya. Sajikan secangkir teh untuk menunjukkan kau tidak punya pikiran lain dan dengan rela menikahinya. Dia tulus padaku. Aku tidak bisa membuatnya kehilangan muka. Tuan keempat Qin. Aku adalah tunangan Gu Yuechong. Silakan minum teh. Tuan keempat Qin. Silakan minum. Nona Luo bisa mengabaikan dendam masa lalu dan menghidangkan teh untukku sendiri. Aku sangat terharu. Sebagai orang tua, aku juga memberimu hadiah pertunangan. Apa yang tuan keempat pikirkan? Dia bahkan memberinya pusaka keluarga. Ini sangat cocok untukmu. Cantik. Maaf. Aku akan ke kamar mandi. Aku akan mengantarmu. Soal pernikahanku dengan Luoli. Terima kasih Tuan keempat atas berkahmu. Gu Yuechong, kau sengaja melakukannya, kan? Kau jelas-jelas tahu tuan keempat pulang hari ini. Kau bahkan membawanya. Tunggu aku di mobil. Aku tahu semua tentang masa lalumu dengan Luoli. Aku sempat bermirip Spirit Lion. 5 tahun yang lalu aku sudah menghentikan para tetua dari menyakiti keluarga Luo. Namun, tepat ketika aku menjemput orang tua keluarga Luo, mereka mengalami kecelakaan mobil. Namun rumor malah mengatakan bahwa keluarga Qin menginginkan minyak keluarga Luo dan menjebakku atas kejahatan itu. Beraninya kau mengatakan ini tidak ada hubungannya denganmu? Menjebakku atas kejahatan itu? Beraninya kau mengatakan itu tidak ada hubungannya denganmu? Carter Baker. Terserah kau mau bilang apa. Pakailah. Apa yang ingin kulakukan, itu tidak ada hubungannya denganmu, Tuan keempat Qin. Itu tidak ada hubungannya denganku? Apa hubungan antara Gu Yuechong dan aku? Lalu apa hubunganmu denganku?
Beraninya kau masih mengatakan itu tidak ada hubungannya denganku? Kau masih membenciku? Jika kau masih berpikir aku menyakiti orang tuamu, maka lakukanlah. Lee, pernikahan ini jelas-jelas sebuah jebakan. Lagi pula, Qin Heng berasal dari keluarga Qin. Menjebak keluarga Luo pasti atas persetujuannya. Lepaskan. Aku sekarang sudah punya tunangan. Kau terus memanggilnya tunangan dengan penuh kasih sayang. Namun dia tahu aku adalah kekasih intim pertamamu. Aku meninggalkan banyak tanda di tubuhmu. Qin Heng, kau tidak tahu malu. Lee. Aku... Sebenarnya apa maumu? Kau kemari hanya untuk menghina aku lagi? Kalung ini sangat cantik dan cocok untukmu. Jangan kehilangannya lagi. Lee, sudah waktunya untuk pulang. Dia akan salah paham. Jika kau melepasnya, aku akan menghancurkan Gu Yuekong di kota Yan. Lee, Menurutmu, jika aku keluar sekarang, apa yang akan terjadi? Lee, apa yang terjadi, Lee? Aku sedang ganti baju. Aku akan segera keluar. Kalau begitu cepatlah. Aku akan menunggumu di mobil. Qin Heng, aku telah bersembunyi darimu selama 5 tahun, lebih dari 1000 babak syarut hari. Aku telah ingin membunuhmu berkali-kali. Namun sekarang aku punya Yue Chong. Aku hanya ingin hidup damai bersamanya. Jadi aku mohon padamu, berhenti menggangguku. Oke? Apa yang kau lakukan? Pulanglah ke toko bunga malam ini. Aku akan mencarimu. Kau gila, aku... Sampai jumpa pukul 24 siang. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Maaf, Luoli. Aku harus menggunakan cara tercepat untuk menunjukkan kepadamu wajah asli Gu Yuechong. Mengapa kau tidak bahagia? Karena dia... Ini sangat cantik dan cocok untukmu. Aku sudah memutuskan hubungan dengannya. Aku benar-benar Spiro. Lagi pula, kalian adalah musuh bebuyutan. Lee, apakah kau masih menyalahkanku? Karena menyembunyikan identitasku darimu? Qin Heng dan aku adalah saudara tiri. Dia mengandalkan statusnya sebagai ahli waris dan telah menindasku sejak kecil. Aku yang take Dirk Brabant Guam. Kau akan meremehkanku. Hari ini aku membawamu pulang dan dia langsung menindasmu. Maafkan aku gagal melindungimu. Tidak. Dia keterlaluan. Yue Kong, kau antar sampai di sini saja. Aku akan menemanimu malam ini. Malam ini aku masih ada pekerjaan. Kau dulu melakukan segalanya untuk membuatku tinggal. Apakah pada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Jiao, mengapa engkau datang? Belanja bunga pada larut malam? Tentu saja. Membeli bunga untuk pacarku.
kau sudah punya pacar? Apakah kita kenal? Pacarku, Benar. Kau punya pacar dan tidak bilang ke kami. Itu benar-benar keterlaluan. Lingkungan keluargaku tidak baik. Orang tuaku bercerai. Aku takut pacarku akan kabur setelah tahu. Jadi aku ingin tunggu sampai stabil untuk bilang ke kalian. Tidak apa-apa, Jojo. Kau masih punya kami. Kedepannya, jika pacarmu mengganggumu, aku akan mengganggunya kembali. Karena kita adalah sahabat terbaik. Hari ini adalah hari peringatan 5 tahun bersama antara aku dan pacarku. Luoli, bantu aku pilih buket. Oke, aku pasti akan pilih buket yang paling cocok untuk kalian. Oh ya, kalian merayakan hari jadi, pacarmu tidak memberimu hadiah? Dia sibuk menghibur berbagai wanita setiap hari. Baiklah, Luoli, kau pulang dan istirahat dulu. Aku akan pilih bunga untuknya di ruang bunga. Luoli, kau tidur dulu. Aku akan minta Kak Yuechong bantu aku pilih. Hari ini, kau hampir merusak rencanaku. Bagaimana ya kau harus menghusau? Apa saja boleh. Terserahmu. Jangan-jangan dia tidak datang lagi malam ini? Apa yang kau lakukan? Yuechong masih di sini. Dia mendekatimu dengan niat buruk. Kami baru bertunangan hari ini, kau tidak tahu? Jika dia benar mencintaimu, aku tidak akan menghentikan kalian. Namun dia orang seperti apa? Aku lebih tahu darimu. Jika kau masih tidak pergi, aku tidak akan segan-segan. Jika Gu Yuecheng masuk dan lihat, apa yang akan terjadi? Ken... Jelas-jelas dia yang mencelakai orang tuaku dan menipu aku selama 8 tahun. Tetapi mengapa aku tidak hanya tidak membencinya, tetapi juga... Cantik sekali. Sangat cocok untukmu. Sepertinya Luoli sudah tidur. Kak Yuechong, bagaimana jika kita ke mobil? Siapa? Ini aku. Ini aku. Aku sudah mau tidur. Ada apa, Dokter? Apakah kau tidak sehat? Apakah kau demam? Jangan mendekat. Maksudku, lihatlah, sekarang sudah pukul 00.10 Tomorrow. Jauh-jauh seorang wanita, jika terlalu larut, tidak aman. Kau antarlah dia. Luoli sudah bilang begitu, Kak Yuechong. Ayo kita pergi. Selamat malam. Selamat malam. Mengapa Luoli aneh sekali hari ini? Kau pulang dulu. Bertanda kredit perkuliahan. Kerja bagus. Ada sayangnya, Mordecai sendiri bersin tidak. Cepat pergi, dia sudah curiga.
Aku akan datang selama beberapa hari ini. Tunggu, lewat pintu belakang. Ternyata kau masih mencintainya. Begitu juga bagus. Itu membuat kelemahanmu terbuka sepenuhnya. Maaf, Lee. Aku membangunkanmu. Tidak. Aku mimpi buruk, bermimpi kehancuran keluarga Luo dan terbangun karenanya. Lee, bukankah kau selalu ingin menghasilkan uang untuk mengambil kembali tanah keluarga Luo? Tanah keluarga Luo bernilai 300 juta yuan. Kau hanya bisa menghasilkan sebanyak itu dengan membuka toko bunga. Aku punya proyek di tangan. Asalkan kau mendapatkannya, kau bisa mengenal bos besar. Bij Raadskatsers der art gebuin met terblangen kembali keluarga Luo. Terima kasih, Yuchong. Kau sangat baik. Dia mendekatimu dengan niat jahat. Dia sudah sangat baik padaku. Bagaimana mungkin dia menyakitiku? Bukankah kau bilang tidak berhubungan dengan tuan keempat Qin lagi? Anak-anak yang tidak jujur harus dihukum. Aku dengar dia membuka toko bunga untuk membeli kembali tanah keluarga Luo senilai 300 juta yuan yang hilang. Toko bunga ini tidak menghasilkan uang. Kau masih sewa orang untuk akting dengannya dan memberikan uang. Menurutku, kau tidak kekurangan 300 juta yuan. Beli saja dan berikan padanya. Dia tidak punya pengalaman bisnis. Bahkan jika aku memberikannya tanah, itu tidak berguna. Aku mengajarinya menilai dan mengenali orang. Mengajarinya menghasilkan uang. Bahkan jika suatu hari aku tiada, dia juga bisa mandiri dan hidup dengan harga diri. Selamat datang. Halo, Yuekong. Lee, siap-siap. Dalam 3 hari aku bawa kau temui bos project. Baik. Tuan keempat Qin, Katakan, selamat telah menemukan Nona Luo. Ini temuan dari detektif swasta yang baru-baru ini Tuan tugaskan. Mereka menemukan bahwa selama beberapa tahun dia di luar negeri, dia terus-menerus disuntik obat saraf oleh Gu Yuekong sehingga menyebabkan dia depresi. buktinya? Dokter yang terkait sudah dibunuh. Tidak ada bukti. Sekarang saya tidak akan ada yang mengganggumu lagi. Tunggu, kapan Luoli dapat karyawan baru? Di mana Luoli? Dia keluar. Kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Aku dengar dia bekerja pada proyek bersama dengan tunangannya. Lee, hanya kau yang tersisa di acara lelang. Yuekong. Bukankah kau bilang ini lelang bunga? Mengapa aku harus pakai baju ini? Untuk bersaing mendapatkan proyek? Lihat, orang-orang itu semuanya adalah sainganmu. Aku memberimu Land is Black.
Jika kau gugup, minumlah. Tidak memabukkan. Terima kasih, Yue Chong. Jika bukan karena kau, aku tidak akan tahu cara berdiskusi proyek dengan bos-bos itu. Araka per Korea. Peoni dihiasi mutiara embun. Wanita cantik memetiknya di halaman. Peoniku. Tawaran awal untuk 1 tangkai, bernilai 30 juta yuan. Mawar merah di jendela. Kecantikan berapi-api mekar di bawah matahari. Mawarku. Tawaran awal untuk 1 tangkai, bernilai 50 juta yuan. Aku menawar lebih tinggi untuk peoni. Mati di bawah bunga peoni, meski jadi arwah pun sepadan. Aku menawar lebih tinggi untuk mawar. Sangat liar, itulah yang membuatku ingin menaklukkan. Ada kesenangan yang bisa didapat. Peony dan mawar masing-masing cantik. Aku sekarang benar-benar penuh antisipasi. Mari kita apresiasi yang ketiga. Hahaha, aku pasti akan membuatmu puas. Bunga abadi, bayangan mimpi, masih mengingat cinta masa lalu. Bunga abadiku. Tawaran awal untuk 1 tangkai, bernilai 300 juta yuan. Wanita ini adalah keturunan terakhir keluarga Luo, ahli waris yang kesepian. Lihat. Kakinya yang putih. Dia berani meminta 300 juta yuan. Kurasa dia hanya layak dengan harga itu saat telanjang. 300 juta adalah tanah yang hilang dari keluarga Luo. Selama aku bisa mendapatkannya, apa artinya sedikit penghinaan? Pakku, kau benar-benar mengeluarkan semua usaha. Bahkan tunanganmu, kau pun melelangnya untuk bersenang-senang. Hahaha. Mungkin aku paling suka wanita yang sudah menikah. Aku penasaran dia tahu kebenarannya atau tidak. Hahaha. Khawatir. Bahkan jika dia tahu, itu tidak berguna. Obat bius seharusnya sudah mulai bekerja sekarang. Aku akan mengambil 300 juta yuan itu. Kemarilah. Hei! Tuan, banggamu. Chin Heng, makin kau menghargai sesuatu, makin aku ingin merebutnya dan merusaknya. Begini sangat menyenangkan. Sayang, untuk apa aku menginginkan bunga rusak ini, aku menginginkanmu. Kau sudah bosan hidup? Berani-beraninya kau mengacaukan lelang? Semua peserta adalah tamu elit kota Yan.
Bawa Pak Zhang keluar dari pintu belakang. Kirim mereka kembali ke kamar. Jangan sampai merusak suasana hati Pak Zhang. Bahkan jika engkau adalah ketuan keempat Gen, memiliki kekuatan besar di kota Yan, kau juga tidak bisa mengajukan secara langsung perempuan dengan semua keluarga. Demi Luoli seorang, apakah itu sepadan? Maaf, Tuan Keempat Kin, dia ingin menyalakan lentera langit. Nyalakan lentera langit? Menyalakan lentera langit adalah istilah rumah lelang. Tuan Keempat Kin bertekad untuk menang. Tidak peduli berapapun harga yang ditawar orang lain, penyala lentera langit akan membayarnya. Mengapa kau lagi? Mengapa kau terus muncul? Panas sekali. Mau. Mintalah padaku. Aku memohon padamu. Aku ingin... Mengapa begitu panas? Mengapa terburu-buru? Jika kamu menginginkannya, mohon padaku. Bukankah kamu bilang sebelumnya bahwa kamu ingin menjaga jarak dariku? Wekong. Wekong. Yuechong, selamatkan aku. Yuekong. Sudah begini. Masih memikirkan Gu Yuechong? Aku belum pernah melihatnya begitu proaktif. Ada yang salah? Luoli. Luoli. Lihat baik-baik siapa aku. Kamu adalah orang yang paling aku inginkan. Saya sudah dapat mengecewakan Anda. Anda telah dikhianati, namun Anda masih membantu mereka. Anda tidak berubah sama sekali. Ini tidak panas lagi. Anda cukup imut seperti ini. Tuan Chin keempat.
Seva adalah tunangan Gu Yuechong. Silakan minum teh. Saya hanya ingin hidup damai bersamanya. Jadi saya memohon pada Anda, berhenti mengganggu saya. Oke? Qin Heng. Qin Heng. Sudah siap sekarang? Anda bisa melihat sekarang. Selamat Hari Valentine. Ini adalah bunga abadi. Pembudidayaannya rumit dan berharga. Ia memiliki bahasa bunga yang indah. Bayangan mimpi bunga abadi masih mengingat cinta masa lalu. Masih mengingat cinta masa lalu. Sayangnya bunganya singkat. Bunga mekar dan layu. Maka saya akan melindunginya selamanya. Apapun biayanya. Saya tidak pernah berpikir setelah kita putus, dia akan menyimpannya begitu lama. Lalu apakah saya tidak ada di keluarga Qin? Saya mabuk tadi malam. Mengapa saya di keluarga Qin? Di mana ponsel saya? Jika Gu Yuechong tahu bahwa saya bangun di tempat tidur Qin Heng. Tidak. Dia tidak boleh tahu. Jelas kita tidak melakukan apa-apa. Saya merawatmu sepanjang malam, dan kamu ingin pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Apakah sakit saat kamu menabrak? Terima kasih sudah merawat. Meskipun saya tidak tahu cara mengapa saya di tempatmu, saya harap kamu merahasiakannya dan saya tidak ingin ada masalah. Kamu masih sangat mempercayai Gu Yuechong. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan sebelum pingsan? Tawaran awal untuk 300 juta. Saya mengingat nih. Kamu mencari cukup mati, berani pengganggu lelang. Apakah kamu tahu semua pejabat Yancheng ada di sini hari ini? Qin Xie ingin menyalakan lentera langit. Kemarin, apa yang terjadi kemarin? Aku ingat. Aku tidak ingat. Aku harus pergi sekarang. Penipuan diri. Takut terkait denganku? Halo. Lelang baru-baru ini sudah temukan penawar gemuk. Jaga dia tetap hidup. Aku dalam perjalanan. Ada apa denganku? Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Ya ampun, Yuechong pasti khawatir setengah mati. Tidak, jangan. Jangan. Tolong, aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi. Gadis itu benar-benar naik sendiri. Aku berikan 3 pilihan padamu. 1. Biarkan pisau ini dari sini jatuh. 2.
Katakan padaku, Tidak, tidak, tidak. siapa yang mengirimmu tadi malam? Bukan aku. 3. Oh, tidak. Oh, tolong percayalah padaku. Dia benar-benar naik sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan memberitahumu aku. Oh, Tuan Qin, tolong selamatkan nyawaku. Apakah dia sudah bicara? Tuan Qin, mulut orang ini terlalu ketat. Dia tidak akan mengatakan hal yang jujur. Ada apa, Tuan Qin? Aku dengar yang pelawanmu. Kamu datang di waktu yang tepat. Bantu aku membuatnya bicara. Apa yang terjadi, Qin Xie? Saya persedangkan beriring semakin apa? Tepat sekali. Bantu saya buat dia bicara. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Selamatkan saya. Saya kenal dia. Akhirnya saya pernah bertemu dengannya sekali. Tapi tidak dekat. Ada apa? Tadi malam dia memimpin perundungan terhadap tunangan Anda. Haruskah dia dihukum? Benarkah? Tapi saya benar-benar tidak melihat tunangan saya. Tapi yang scroll ada yang secara benar mengganggu tunangan saja. Saya akan perlu membuatnya membayar 10 kali lipat. Bagus. Kalau begitu, cari tahu untuk saya. Siapa yang menjadi tuan rumah lelang tadi malam? Lagi pula Anda dari keluarga Qin. Anda tidak akan melindunginya, kan? Selain itu, dia tadi malam mengganggu tunangan Anda. Selamatkan saya. Oh tidak, selamatkan saya. Selamatkan saya. Tentu saja. Baik, karena lelang bukan urusan Anda tidak memerintahkannya, kan? Bagaimana Qin Xie tiba-tiba mencurigai saya? Meskipun saya tersulai di keluarga Shin, saya adalah saudaramu sendiri. Nah baiklah, karena Anda mengatakan itu tidak mungkin. Buktikan kepada saya. Qin Xie bicara. Ini keluarga gue. Keluarga gue. Master keempat tidak mati, hanya cacat. Bawa dia jaga hidup. Ketika dia bangun, aku punya lebih banyak pertanyaan. Wah, Qin Xie tidak ada urusan. Aku akan pergi. Boleh menunggu di rumah? Mengenai masa lalu, aku tidak akan menggalinya, tapi itu terjadi. Orang yang aku lindungi, tidak ada yang menyentuh. Murid saya, tidak ada yang menyentuh. Baik. Dengan perlindungan Tuan Qin, Abersag. Qin Heng. Kau sudah menyerang. Baik. Maka saksikan dengan matamu sendiri bagaimana aku membuatnya langkah demi langkah mendorongmu ke dalam jurang. Yue Kong, di mana kamu sekarang? Bagaimana kamu bisa seperti ini? Aku datang untuk mencarimu. Aku baik-baik saja, Luoli. HP-ku hampir mati.
bisakah kamu datang mencariku? Dan, hal sini, jangan berbicara siapapun. Terus beralih kau. Itu Chin Heng. Kan, Aku baik-baik saja, Luoli. Jangan bariton siapapun serta kiarat. Aku tidak ingin keluarga bertikai karena aku. pasti dia. Di mana kamu? Aku datang. Aku kirim lokasi. Tunggu. Yue Chong, ada apa? HP-ku. BS-nya rusak. Tidak bisa kirim lokasi. Kurasa aku berada di pegunungan sepi di kota utara. Pegunungan sepi kota utara. Oke, tunggu sebentar. Aku pergi sekarang. Hei, Zhao Zhao. Kau pergi keluar Kin sekarang. Katakan pada Qin Heng bahwa Luoli hilang. Tuan Qin, ada masalah. Luoli hilang. Saya tidak bisa menghubunginya. Apa? Luoli hilang? Gu Yekong, kamu sengaja melakukan ini? Bagaimana Aldo bisa berkata seperti itu tentang saya? Selain saya pikir hilangnya Luoli mungkin untuk menghindari orang-orang tertentu. Apa sebenarnya yang terjadi antara kalian berdua? Tuan Qin, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan hal-hal ini. Saya hanya ingin Luoli kembali dengan selamat. Tolong selamatkan dia. Kemana dia pergi? Ini, Bicaralah. dia berkata, apa yang kamu lakukan padanya hari itu membuatnya sangat marah. Dan berkata dia ingin pergi sendiri ke Gurun Utara untuk bersantai. Gurun Utara? Tidak, Tuan Qin, kamu tidak boleh pergi. Gurun Utara ini berada di Yancheng dan terkenal sebagai perangkap maut. Banyak yang pergi dan tidak pernah kembali. Tuan Qin, jangan panik. Kita bahkan tidak tahu apakah Luoli benar-benar ada di Gurun Utara. Jika dia ada di sana, biarkan para saudara mencari bersama. Tuan Qin, jika dia ada di sini, biarkan saudara-saudara mencari bersama. Tuan keempat, jangan emosional. Sekarang kita bahkan tidak tahu apakah Luoli benar-benar di Becheng Wilderness. Mengapa tidak biarkan saudara-saudara pergi bersamamu? Jangan ganggu saudara-saudara. Aku akan secara pribadi membawa Luoli kembali. Beicheng Wilderness adalah perjalanan satu arah. Aku hanya akan meningkat untuk mengumpulkan nazamu. Yue Kong. Go Yue Kong. Ini menambah penghinaan. Menstruasiku datang lebih awal. Kita sudah sampai di puncak gunung. Dan mengapa kita selalu terlihat Yue Chong? Yue Kong. Di mana kau, Yue Chong? Fase 4. Ini adalah gunung liar yang belum tersentuh. Tidak ada yang memiliki peta medan di dalamnya. Begitu masuk, sulit untuk keluar. Ya, Pak Keempat, memasuki secara membabi buta bisa dengan mudah membuatmu tersesat, apalagi ini gunung liar. Tidak mungkin. Menurut apa yang mereka katakan, Luoli pasti dalam bahaya besar sekarang. Ini pintu masuknya, kan? Ya. Hei Pak Keempat. Kamu biasanya orang yang tenang. Mengapa hari ini sangat gelisah? Luoli. 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 Ini kalung Luoli. 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 Tolong, tolong. 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 Luoli. Kamu datang sendirian ke tempat berbahaya seperti ini. Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana dengan saya? Jangan repotkan dirimu, Tuan Qin.
Ah, Tuan Qin, aku mohon padamu, jika dari sekarang kamu bisa berhenti menargetkan aku dan Yue Chong. Tunggu. Sudah larut dan kamu masih membela Gu Yuechong. Kamu sangat... Terima kasih. Apa yang kamu katakan? Ini untukmu. Biasa saja. Jangan berikan itu padaku. Siapa yang memberi seseorang lalu mengambilnya kembali? Barang-barang yang kuberikan padanya dulu. Tidakkah dia bilang dia membuang semuanya? Kenapa dia menyimpan semuanya? Mungkin dia masih... Beristirahatlah lebih awal. Dan sembuhkan lukamu dulu. Kenapa kamu masih menyimpannya? Barang-barang yang kuberikan padamu dulu. Kenapa kamu tidak membuangnya? Kamu masih menempatkan aku di hatimu. Jika aku mengatakan ya, maukah kamu meninggalkan Gu Yuechong dan ikut denganku? Baiklah, beristirahatlah lebih awal. Shin Heng, apakah kamu serius dengan apa yang kamu katakan? Apakah kamu benar-benar masih ingin bersamaku? Tetapi dalam beberapa hari, saya akan menikahi Yue Chong dan pergi ke luar negeri. Hanya dia yang bisa memberi saya kedamaian. Jadi saya mohon, jangan ganggu kami lagi. Saya punya pabrik bunga di luar negeri. Omset bulanannya puluhan kali lebih tinggi daripada tokomu. Saya berhutang banyak padamu. Jadi terima ini sebagai kompensasi. Jangan khawatir. Kepadamu dan Gu Yuechong, saya tidak akan melakukan apa-apa. Saya hanya berharap kebahagiaanmu. Shin Heng, jangan seperti ini. Mengapa kau begitu baik padaku? Kau adalah musuhku. Maafkan saya. Kota ini sangat berarti bagi Yue Chong, jadi dia harus membawanya. Kotak ini sangat berharga bagi Yue Chong, jadi sebaiknya kita bawa. Jauh-jauh kamu membeli bunga di jam segini? Tentu saja. Untuk membeli bunga untuk pacarku. Kamu punya pacar? Apakah kita saling kenal? Pacarku. Ya Jiao, rupanya Search tidak memberitahu kami. Itu tidak baik darimu. Yue Chong dan Jiao. Tidak mungkin. Jiao adalah sahabat terbaikku. Wekong. Wekong. Yuekong. Mempersiapkan Brexit barang-barang akhir-akhir ini pasti sulit. Ya, lagi pula kamu akan pergi ke luar negeri. Ya, wajar saja membawa Spyaker. Saya punya rumah besar di luar negeri yang penuh dengan lavender. Kita juga bisa memelihara anak anjing bersama-sama. Nyonya rumah besar itu adalah kamu, tentu saja. Setelah itu, saya akan menanam lavender di mana-mana di sini. Dan setiap malamnya mereka akan menidurkanmu.
Loli? Loli? Oh, God, Karen. tidak banyak. Saya ingin jalan-jalan sendirian. Apakah kamu perlu saya ikut? Tidak perlu. Perlu aku ikut denganmu? Tidak perlu. Bukankah kita akan pergi ke luar negeri sebentar lagi? Aku ingin melihat kota Yan sendiri sekali lagi. Baik. Mengapa? Dia jelas musuhku. Tapi aku merasa sangat buruk. Mengapa bayangannya ada di pikiranku? Apakah aku masih mencintainya? Lihat siapa aku. Kamu adalah orang yang paling aku inginkan. Luoli. Lupakan dia, Luoli. Tidak ada masa depan untuk kalian berdua. Apakah kamu sendirian, Tampan, mau minum? Pergi. Tampan, jangan marah-marah. Luoli. Luoli. Apakah kamu ingat tempat ini? Dan dia Caucasus. Kamu belum lupa, kan? Ya, Yuechong dan saya akan pergi ke luar negeri segera. Dan ingin melihat lagi. Selamat. Boleh belikan saya minum? Tuan keempat, Saya makan apa lagi setelah minum ini. Silakan saja. sepertinya takdir. Minuman hari ini, Anda harus membelikannya untuk saya. Anggap saja sebagai perpisahan untuk Yuechong dan saya. Anggap saja sebagai perpisahan untukku dan Yuechong. Tempat ini sama seperti 8 tahun yang lalu. Anda selalu dengan Switchway? Ya, aku duduk tepat di sini sebelumnya dan dikibuli oleh sekelompok preman. Lalu kamu datang dan menyelamatkanku. Dan kita bertemu. Qin Heng, kamu selalu menjadi ahli waris terdidik keluarga Qin. Apakah pertemuan kita tidak disengaja? Atau itu rencanamu yang sengaja? Jadi dulu paman dan bibi mengalami kecelakaan. Kamu menduga itu aku. Aku hanya ingin mendengarmu memberitahuku jawabannya secara pribadi. Penyesalan terbesarku dulu adalah tidak menyelamatkan paman dan bibiku. Aku tahu Luaria yang ingin menyakiti mereka. Sayangnya, aku terlalu lambat. Mengapa tidak pernah menghubungiku dan tidak pernah mengirimiku pesan? Pesan-pesan yang aku kirim kepadamu semuanya tidak terjawab. Aku pikir kamu menyalahkanku dan sengaja menghindariku. Pesanmu aku tidak menerima sama sekali. Baik. Ya, Emailmu, bisakah aku meminjamnya? tentu. Tidak hanya email, kata sandi ponselku, Yuechong juga mengetahuinya. Tidak mungkin. Mengapa Yuechong melakukan ini? Dia selalu melindungiku. Mengapa pindah lagi?
Dokter berkata, lingkungan baru baik untuk penyakitmu. Tidak. Tidak mungkin. Yuechong melakukannya untuk kebaikanku. Tidak. Mustahil. Ini tidak mungkin benar. Gu Yuekong. Bagaimana mungkin Yuechong seperti ini? Pasti ada kesalahpahaman. Kamu. Chin Heng, jangan goyang. Kamu membuat pandanganku kabur. Berdiri diam. Luoli, kamu mabuk. Mustahil. Tunggu aku. Aku akan tunjukkan padamu. Berjalan lurus. Luoli, kamu mabuk. Aku akan membawamu kembali. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku ingin minum lagi. Luoli, kamu benar-benar mabuk. Kamu seperti ini, Gu. Luoli, kau mabuk. Gu, kau seperti ini. Keluargamu akan khawatir. Bagaimana mungkin dia mengkhawatiriku? Aku benar-benar merasa bahwa aku semakin tidak memahaminya. Hermanep Ani, aku tidak peduli. Aku tidak ingin pulang hari ini. Aku ingin minum lebih banyak. Tuan Muda Gu, aku melihat tunanganmu. Dia sedang di bar kami sekarang, berbincang hangat dengan seorang pria. Apakah pria itu tinggi pucat dan kurus? Ya. Apakah dia juga sudah minum? Pria itu dan tunanganmu sedang mesra. Keduanya sudah minum. Asalkan kau membantuku menanganinya, setelah selesai aku akan berimu 1 juta. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Pria ini sulit ditangani jika tidak mabuk. Saya akan tinggal bersamamu. Menunggu kamu sadar, lalu mengantarmu pulang. Baik. Kamu sudah bangun. Saya akan mengantarmu pulang. Baik. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan padaku? Hati-hati di sana. Kamu juga. Hati-hati. Chineng. Pergi. Tanganmu. Harus dirawat dulu. Mungkin sakit sedikit, tahanlah. Jangan bersuara. Tahan, nanti kamu baik-baik saja. Tahanlah. Lembutlah. Aku akan tahan. Masih sakit. Sakit. Tidak. Luoli, lihat saya. Setelah kamu pergi ke luar negeri, kita tidak akan pernah bertemu lagi.
Aku ingin kamu mengatakan dengan jujur, apa yang kamu rasakan tentang aku? Berhenti menipu dirimu sendiri. Aku ingin kamu memberitahuku secara langsung. Apa yang kamu rasakan tentang aku? Katakanlah. Luoli, jangan gunakan kebencianmu terhadapku untuk menutupi perasaanmu yang sebenarnya. Jika kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menggangguku lagi, aku akan memberitahumu. Baik. Aku berjanji padamu. Chin Heng, aku benci kamu, tapi aku lebih benci diriku sendiri. Tidak bisa melupakanmu. Ini perasaan terbenarku. Belbus well Barrett. Jangan pulang terlambat. Kamu beruntung masih hidup. Alftener kau benar berfrat. Aku akan mandi dulu. Luoli, kamu benar-benar gila. Dia adalah musuhmu. Pesan yang aku kirimkan padamu semua hilang tanpa jejak. Luoli, Ya, emailmu. Bolehkah aku meminjamnya? mengapa aku benar-benar berpikir Qin Heng tidak bersalah? Tapi dia, memang karena dia bangkit saat keluarga Luo merosot. Siapa yang harus kupercaya akhirnya? Kenapa kau begitu membungkus diri? Tidakkah kau mau membiarkanku masuk? Yue Kong, pergi ke luar negeri nanti, baik? Tapi kita sudah memesan tiketnya. Aula pernikahan di luar negeri sudah dipesan. Ada apa, Luoli? Apa yang terjadi? Bukankah kau selalu ingin pergi ke luar negeri denganku segera? Aku tidak tahu. Apakah kau bertemu dengan seseorang baru-baru ini lagi? Ini tidak berkaitan dengan siapapun. Ini alasanku sendiri. Dan pergi cepat atau lambat, bukankah sama saja? Wei Kong, bisakah kau memberiku lebih banyak waktu? Yue Kong, bisakah kau memberi saya waktu lebih? Pasti karena Qin. Di bar, Rock sebetulnya dia melawan keadalan dan seperti yang dia akan lakukan. Bagaimana Luoli bisa berubah begitu tiba-tiba? Baik, Rash. Bagaimanapun, menikah dan pergi ke luar negeri bukanlah hal kecil. Saya bisa memberi kau waktu untuk berpikir. Saya bisa menunggu kau. Kapan saja, sampai kau mau pergi. Oke. Maaf, Yue Chong. Saya merusak rencanamu lagi. Semua rencanaku untuk kau. Tak ada perlu sesal. Sudah waktunya mempercepat segalanya. Lear, hari ini adalah tahun ketiga kita bersama. Kau ingin romance kan? Menikahlah denganku. Cincin ini adalah pusaka keluarga Luo.
Setelah kecelakaan paman dan bibi, aku bekerja keras untuk mendapatkannya kembali. Ibu dan ayah. Kamu bekerja keras untuk menemukannya, bukan? Aku akan melakukan siapapun untukmu. Luoli, mulai sekarang, bisakah aku merawatmu, melindungimu, dan menjadi satu-satunya pria untukmu? Aku mau. Luoli, Tuan keempat, Luoli akhirnya setuju untuk menikahi aku. Kami ingin mendapatkan restu keluarga Chin. Berakhirnya tawas bersekelark. pernikahan adalah urusan seumur hidup. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Seorang bajingan, seorang wanita bangsawan yang jatuh. Mereka benar-benar pasangan yang cocok. Luoli. Lagi pula, kamu dan tuan keempat pernah bertunangan. Sekarang kamu telah menjadi istri Yue Chong. Sebenarnya ada banyak orang kaya di luar Yancheng. Kamu tidak perlu melekat pada kedua saudara itu dan mengacaukan hubungan. Bahkan kami tidak tahu bagaimana memanggilmu. Litar perdier sepanjang putset perhenti terakhir. Aku juga tidak peduli dengan harta keluarga Chin. Aku hanya memohon padamu, apapun yang terjadi serang saja aku. Jangan sakiti Luoli. Chong, apapun yang terjadi, kamu harus meminta pendapat Tuan Qin keempat. Apa yang kamu lakukan hari ini agak melanggar aturan. Apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Kamu yakin? Ya. Hanya Yue Chong yang dapat memberiku kehidupan yang kuinginkan. Baiklah. Gu Yekong, keluarlah bersamaku. Jangan khawatir. Tuan keempat memiliki kebijaksanaan. Jika kau benar-benar mencintainya, aku tak akan menghentikanmu. Aku membeli sebuah manor. Sebagai hadiah pertunangan untukmu. Di masa lalu, segala dendam yang kita miliki sekarang sudah berakhir. Aku tidak ingin dendam ini berpindah ke Luoli. Jangan khawatir, Tuan keempat. Aku akan persuad Luoli dengan baik. Kau orang yang pintar. Jika kau setia kepada Luoli, setiap bulan, aku akan memberimu dividen grup Chin secara proporsional. Jika tidak, kau tahu kehidupan seperti apa yang dijalani ibumu. Ibu bersama keluarga Qin, dan kamu tahu jenis kehidupan. Seperti apa yang dia jalani. Tenang, Tuan keempat. Aku akan mencegah Luoli. Terima kasih, Tuan keempat. Aku akan menerima hadiahmu. Jika ada hal lain, aku akan pulang dulu. Dan ayo coba kawan Luoli. Tunggu sebentar. Gu Yosong baru-baru ini, di sebuah bar, aku mengalami beberapa masalah. Kamu tahu. Tuan keempat, kamu punya banyak musuh. Jangan Luoli mengikutimu. Dia akan terjebak dalam konflik beruntun. Aku mendengar bahwa ketika kamu mengalami insiden baru-baru ini, Luoli ada di sampingmu. Dan untungnya, tidak ada yang terluka. Semoga Luoli setelah bersamamu dapat menghindari konflik-konflik ini. Yue Chong tidak membuatmu kesulitan, kan? Wekong, apakah dia menyusahkanmu? Orang-orang tertentu itu dulu tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Menganggap niat baik Tuan keempat sebagai tidak tahu berterima kasih. Dan mereka mungkin seumur hidup hanya akan mencapai sebegini saja. Conger, jadi Tuan keempat setuju? Oh, bagus sekali. Ada apa? Kelihatannya dia hamil. Kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Mungkin saya makan sesuatu yang tidak baik. Kamu baik-baik saja, Li? Saya baik-baik saja, Yue Chong. Mungkin karena saya minum alkohol beberapa hari lalu. Saya baik-baik saja, Ibu.
Liv tak bisa minum alkohol. Mungkin itu dari minum beberapa hari lalu. Istri, kamu pulang dan istirahat dulu. Ibu dan saya masih ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah baru. Luoli, saya dengar dari kakak Yue Chong kamu tidak enak badan. Kamu hamil? Ah? Saya juga tidak tahu. Jangan pernah hamil dengan anak Chin Heng. Jangan pernah hamil dengan anak Chin Heng. Luoli, apakah kamu benar-benar hamil? Siapa ayahnya? Apakah anaknya Yue Chong? Aku belum tahu. Bagaimana aku harus memberitahunya? Bisakah kamu merahasiakannya untukku? Ini berita baik. Kenapa kamu tidak bisa memberitahu Yue Chong? Apakah kamu tahu betapa Yue Kong menyukai anak-anak? Jangan bilang, kamu menyesal memiliki anaknya. Ini tidak mungkin anaknya Yue Chong. Hanya bisa anaknya Qin. Kita tidak bisa mempertahankan anak ini. Luoli, jangan lakukan hal bodoh. Shinxia, Keluar! Tuan Chin. Pergi. Tuan Chin, apa yang membawa Anda ke sini? Asia ingin datang melihat Anda. Mengapa Anda terlihat begitu lemah? Jangan khawatir, Tuan Chin. Shandu apa yang Anda katakan? Ya, saya bilang saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Saya akan pergi setelah selesai. Saya tahu Anda suka berkebun. Jadi saya sudah mentransfer pabrik bunga luar negeri ke nama Anda. Terima kasih. Tapi ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ambil. Apa yang saya janjikan? Saya padakan sudah menepatinya. Chin Hong, Nona Luo, ada hal lain? Chin Hong, Nona Luo, ada hal lain? saya di sini. Bagaimana kalau minum secangkir teh? Minum teh. Nah, terima kasih untuk hari itu. Jadi kau menahan saya di sini hanya untuk minum teh, tanpa ada hal lain yang ingin dikatakan? Tehnya enak. Terima kasih Tuan Keempat Qin untuk bantuanmu hari itu. Apakah tanganmu sudah lebih baik? Sebenarnya orang yang mencoba membunuh kita hari itu sudah saya selidiki. Kau tidak akan bilang lagi bahwa itu Yue Chong, kan? Jangan bilang padaku itu Yue Chong, kan? Luoli, kau tidak percaya padaku? Mengapa kau selalu waspada terhadapku? Apakah kau menargetkan Gu Yue Kong? Jawab aku. Maaf Tuan Chin. Aku tidak bermaksud meragukanmu. Aku tidak ingin memiliki hubungan apapun denganmu. Tolong berhenti menargetkan aku dan Yue Chong. Insiden hari itu adalah kesalahanku. Itu mungkin telah menyebabkanmu beberapa kesalahpahaman yang tidak perlu. Maaf Tuan Chin. Aku harap kau bisa melupakan hal ini. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan. Baik. Lalu sesuai keinginanmu. Halo. Oke, mengerti. Aku akan segera kembali.
Jaga dirimu. Xiaoli, bukankah ini mual hamil? Ini serius. Kamu bilang keduanya tidak berhati-hati. Dan aku harus memberitahu Conger. Hari-hari ini kita harus berhati-hati dengan kesehatan Xiaoli. Bukankah aku baru saja memberimu uang waktu itu? Mengapa kamu minta uang dariku lagi? Bosku, waktu itu kamu suruh aku membunuh Nonagu dan Tuan Keempat Chin. Tuan Keempat Chin hampir menemukanku. Aku butuh uang untuk melarikan diri. Beraninya kamu bilang begitu? Beraninya kamu bilang begitu? Apakah kamu menyelesaikan tugas yang kuberikan? Dan kamu berani minta uang dariku? Bukankah aku memberimu 300.000 yuan waktu itu? Katakan padaku uang itu kemana? Apakah kamu kalah lagi berjudi? Uang yang bosku berikan padaku waktu itu bukan urusanmu. Ya kau saja berlari dan kau buat. Jika aku ditangkap Tuan Keempat Chin, aku tidak bisa jamin aku tidak akan mengungkap tragedi keluarga Luo yang 5 tahun lalu. Kamu. Baik. Aku setuju. Tapi dengar ya, ambil uangnya dan pergi. Conger, Ibu, kamu bicara dengan siapa? Berikan teleponnya kepada ibu. dengan teman. Teman, jangan bohong pada ibu. Apakah kamu akan melakukan sesuatu yang buruk pada Luoli? Bagaimana mungkin aku, Ibu? Kamu terlalu banyak berpikir. Conger, ibu tidak menyalahkanmu. Luoli adalah gadis yang baik. Jangan lakukan apapun yang akan menyakitinya. Aku tahu, Ibu. Apa yang kamu tahu? Kamu baru saja ditelepon dan ibu mendengar semuanya. Dengar, Xiaoli mungkin hamil dengan anakmu. Aku tidak peduli apa yang kamu pikir. Kamu harus memperlakukan Xiaoli dengan baik. Mengerti? Ibu, kamu mendengar semuanya. Ya. Tidak, Ibu, kamu baru saja... Apa yang baru saja sekarang? Dia hamil? Tidakkah kamu menyadari Xiaoli belakangan ini selalu merasa mual dan muntah? Itu tanda kehamilan. Kamu tak sadar Xiaoli belakangan ini selalu mual? Ini tanda mual pagi. Mual pagi. Wanita keren banget dan sekarang aku ke tempat tidurnya. Bagaimana mungkin tidak mual pagi? Kecuali... Anak, ibu tahu kau dan saudaramu punya konflik, tapi jangan libatkan Xiaoli dalam ini. Jujur saja keluarga Qin sudah baik pada kita. Kita hidup lebih baik dari keluarga biasa. Belajarlah bersyukur. Cukup, Ibu. Kau belum cukup. Apa yang kau tahu? Kau di sini menyalahkanku. Apakah kau tahu bagaimana aku tumbuh besar? Sejak kecil, kau bilang padaku, untuk Robert Sing Twing Sheng Chin Hing, untuk tak bertengkar dengan Shin Hing. Aku hanya ingin tanya, apakah dia anak kandungmu atau aku? Anak. Ibu, apakah kau tahu anak sebenarnya aku ada seorang di sekolah bicarakan aku? Apakah kau tahu betapa aku iri? Pada Chin Heng punya keluarga utuh dan dicintai. Aku ingin tanya, apa bedanya antara aku dan anak pelayan? Anak, ibu tak ingin kau ambil jalan salah. Menelan hinaan adalah jalan salah. Mengalah buta adalah jalan salah. Ibu, aku sudah tahan bertahun-tahun. Kemarahan ini tak mau kau luapkan? Tidak. Untuk luapkan kemarahan ini, apa arti beberapa nyawa? Tidak. Kau tak boleh lakukan ini. Aku akan beritahu Xiaoli. Ibu, Yue Kong. Oh, Ini adalah rumah kami. Lihat itu. Itu adalah anak dari Presiden Qin yang haram. Wanita ini bukan orang yang baik. Dia bisa lebih baik, tetapi dia adalah seorang selir. Saya mendengar bahwa wanita ini tidak baik. Dia tahu dia memiliki istri, tetapi masih menempel padanya. Saya yakin anak ini juga tidak baik. Seperti ayah, seperti anak. Tante. Tante.
Aib, jangan salahkan aku. Segala pengarahan yang kuderita harus dibayar oleh Chin Heng. Berlutut. Hari ini anak itu dibuli dan dilukai olehnya. Lihat bagaimana ibumu membesarkanmu. Jangan marah, aku akan memarahinya sekarang. Nak, kamu harus ingat kita adalah cabang selir. Cabang selir memiliki tempatnya. Beberapa hal tidak bisa kita lakukan, dan tidak boleh pernah dilakukan. Ibu, semua ini adalah kesalahanmu. Mengapa kau membuat masa kecilku sangat menyedihkan? Maaf kamu sangat cruel. Hal-hal yang gak berani kamu tahu dan aku akan lakukan untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikan balas dendamku terhadap keluarga Chen. Ibu, tenanglah. Kamu tidak akan dengan sia-sia. Ibu, jangan khawatir. Kamu bisa beristirahat dengan tenang. Haha. Hahaha. Apa yang baru saja kamu lihat? Apa yang kamu lihat tadi? Aku melihat tante jatuh. Semua yang kamu lihat hari ini, jika kamu berani menceritakannya, aku akan membunuhmu. Maaf, Jiao Jiao. Apa aku melukaimu tadi? Maaf, Jiao Jiao. Aku terlalu takut. Ma, aku tidak bermaksud. Jiao Jiao, ibuku tidak mau membantuku. Dan aku bahkan ingin memberitahu Chin Heng, aku tidak punya pilihan. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jiao Jiao, sekarang hanya kamu yang bisa membantuku. Membantumu? Wekong, apa yang bisa aku bantu? Aku tidak bisa membantumu dengan apapun. Lepaskan aku. Tidak. Jiao Jiao, kamu bisa membantuku, Jiao Jiao. Sekarang kamu hanya perlu membantuku membunuh Chin Heng. Di masa depan, bisnis keluarga Chin akan semuanya milik kita. Kamu akan menjadi spots keluarga Chin berikutnya. Bisnis keluarga Chin di masa depan akan menjadi milik kita semua. Yudaha matriark berwanek keluarga Qin. Keluarga Qin matriark. Ya. Bukankah kamu bilang suka pada aku? Saudara Yue Chong, saya janji padamu. Bagus. Ngomong-ngomong, saya datang ke sini untuk memberitahumu bahwa saya mengetahui 2 hari yang lalu bahwa Luo Li hamil. Apa yang terjadi pada Bibi? Yue Chong, katakan padaku, Bibi baik-baik saja kemarin. Apa yang terjadi sekarang? Dokter memeriksa untuk Altsik. Bibigu jatuh dari lantai 2. Itulah sebabnya. Namun penyebab kematian bibigu, saya akan terus menyelidiki. Yu Cheng, cari beberapa pembantu untukku. Pemakaman bibigu akan saya tangani sendiri. Tapi ini... Tidak ada tapi... Ya. Jangan terlalu sedih. Ucapan belasungkawa, kakak Yue Chong. Luo Li, saya pikir pemakaman bibigu seharusnya tidak ditangani oleh Tuan Qin keempat. Saya curiga kematian bibigu disebabkan oleh Tuan Qin keempat. Chen Jiao Jiao, apa yang kamu katakan? Bagaimana dengan saya? Saya hanya curiga. Apalagi
Tuan keempat dan keluarga Luo memiliki konflik yang besar. Kali ini masih kami, pernikahan Luoli. Mungkin. Jiao, cukup. Ini bukan waktunya untuk membicarakan hal seperti itu. Dan kali ini saya percaya pada Qin Heng. Ya, saya akses segera percaya karakter Tuan Qin keempat. Tepat sekali. Pernikahan saya dengan Luoli semakin dekat. Saya tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Pemakaman Ibsha saya serahkan pada Tuan Qin keempat. Gu Yuechong, apa maksudmu? Kamu menikah dan biarkan Fourth Master mengaturnya untukmu. Jadi kamu tidak menanganinya? Yu Chang, jangan khawatir. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menepati janjiku. 3 hari lagi, aku akan menguburkan bibiku. Yuechong, mari tunda pernikahan kita. Apa? Dengan kondisi Bibi seperti ini, benar-benar tidak ingin menikah sekarang. Mari kita tunggu setahun. Setahun? Luoli, mengapa tepatnya kamu membuatku menunggu begitu lama? Cukup. Berhenti. Aku pergi sekarang. Cukup. Berhenti bicara. Aku pergi. Luoli, sebenarnya aku tak baskranya. Kamu... tidak pula baiknya dariku. Dear Madam, apakah aku benar-benar seseorang yang tidak bisa mentolerir anak ini? Kamu tahu segalanya. Luoli, aku tidak punya apa-apa sekarang. Aku bersedap kehilangan segalanya. Aku benar bisa aku kehilangan juga. Luoli, aku berjanji padamu. Tidak ada peduli siapa anaknya. Kita akan membesarkannya bersama, oke? Biarkan aku memikirkannya lagi. Aku pikir dulu. Bagaimanapun dia adalah ayah anak itu. Luoli, kamu benar-benar menemukan pria yang baik. Lihat, Yuechong sudah membaca tentang perawatan anak. Aku ayah baru. Belajar lebih dulu. Yuechong, apakah kamu benar-benar bersedia? Baiklah, aku setuju. Mari kita menikah dulu, lalu punya anak. Istriku terlihat cantik hari ini. Kami akan segera menikah. Kenapa kamu tidak senang? Tidak. Kenapa? Masih sekt? Aku sudah minta jauh-jauh bawa obat yang akan membuatmu merasa lebih baik. Yuechong, apa yang kau berikan padaku?
Yue Chong, apa yang kau lakukan? Apa? Tanya saja pada Chin Heng. Harus bagaimana? Jika dia tahu bahwa dia membunuhnya sendiri wanita yang dicintainya, bagaimana perasaannya? Maksudmu apa? Apa maksudmu? Apa artinya itu? Kalau mau tahu, tanya Chin Heng. Pergi tanya Chin Heng. Kenapa dia ambil ayahku? Buat aku jadi orang punya ibu tapi tak punya ayah. Pergi tanya Chin Heng. Kenapa dia ambil rumahku? Tidak. Kalau bukan karena Chin Heng, aku tak sengaja bunuh ibuku. Semua ini karena dia. Tidak, Yue Chong. Kalau kau berhenti sekarang, semua bisa diperbaiki. Kita bisa hidup baik bersama. Hidup? Hahaha. Maukah kau hidup dengan pembunuh ayahmu? Ku beritahu, aku bunuh orang tuamu. Aku tahu Chin Heng suka kamu, jadi aku atur semua ini. Aku cuma mau bikin Chin Heng bunuh kamu pakai tangannya sendiri. Saya ingin Chin Heng membunuhmu dengan tangannya sendiri. Kamu bajingan sialan. Ramuan ini bisa membuatmu tidak bisa bergerak dan tidak bisa berbicara. Jika Chin Heng tahu bahwa dia membunuhmu dengan tangannya sendiri, betapa menariknya itu. Gu Yue Chong, kamu bajingan sialan. Diam, baiklah. Jangan katakan lagi. Saya? Ibu Sina selalu Park Pentrayanan. Jadi bisakah saya meminta Anda untuk membantu menutupi peti mati? Lupakan saja. Lagi pula dia adalah ibumu, jadi kamu harus melakukan ini. Ngomong-ngomong, di mana Loli? Mengapa kamu di sini sendirian? Loli pergi untuk mencoba gaun pengantinnya. Dia tahu berkembang Senker Harfin, saya tidak ingin datang. Haruskah saya memanggilnya untuk datang? Tidak perlu. Bagaimanapun saya berhutang terlalu banyak padanya. Wajar jika dia tidak ingin bertemu saya. Gu Yue Kong, kamu harus membuatnya bahagia. Chin Heng, kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Kamu tidak berhutang apa-apa padaku. Mengapa saya begitu bodoh? Jelas kamu adalah orang yang paling peduli padaku. Tapi mengapa saya baru menyadarinya sekarang? Jangan khawatir, Sia. Saya pasti akan membuatnya bahagia. Sia, Loli berkata, hari keren ketray hari pernikahan kami, menutupi peti mati adalah sial. Taatlah bahasa kedangan alum. Pengusung peti akan segera datang. Ayo pergi. Pak Chin, apa yang kita lakukan di sini? Saya ingin tanya Loli lagi. Tapi ini... Diam. Loli? Luoli pergi coba gaun pengantin. Luoli berkata, hari ini hari pernikahan kita. Tidak beruntung tutup peti mati. Jadi ya... Oh tidak. Hei Pak Chin, tunggu saya. Tunggu sebentar. Pak Chin, bukankah Anda ada urusan? Mengapa Anda kembali? Di mana Luoli? Dia sedang mengikuti gaun pengantin. Mengapa bertanya padaku? Katakan padaku di mana Luoli. Dia sedang mencoba gaun pengantin. Mengapa bertanya padaku sekarang? Mengapa aku harus bertanya padamu?
Jadi kamu sudah tahu. Permainannya tidak menyenangkan lagi. Gu Yuekyong, lepaskan Luoli, atau kamu tidak akan meninggalkan keluarga Qin hari ini. Saya tak pernah menyangka kamu akan memiliki hari seperti ini. Kamu ingin aku melepaskan Luoli, kan? Patrick. Bagaimana dengan ini? Berlutut dan memohon padaku. Dan aku akan setuju. Sekarang katakan padaku di mana Luoli. Sekarang kau sudah bisa memberitahuku di mana Luoli, kan? Hahaha, Qin Heng. Tuan keempat Qin. Ya, pernah kupikir kau akan bisa menjadi seperti ini juga. Sejak disangka, kau sungguh berlutut di depanku. Bukankah kau tuan keempat Qin yang ditakuti semua orang di kota? Beritahu aku di mana Luoli. Baiklah, aku akan memberitahu di mana dia. Dia sedang berbaring di rumah sakit sekarang. Bukankah itu kebetulan? Rumah sakit kebetulan kehabisan darah hari ini. Dia pasti sedang mendonorkan darah sekarang. Mereka mungkin akan mengambil sekitar 500 sesi darinya. Akses sudah bisa bergerak. Tolong, ada orang hidup di sini. Tolong. Aku kira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sayang, aku pernah bilang, dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Qin Heng, maafkan aku. Qin Heng, apa kau pikir kau sudah menang? Apa kau pikir aku tidak punya persiapan? Gu Yuekyong, mengingat tahun-tahunmu bersama keluarga Qin, serahkan dirimu. Aku bisa tidak membunuhmu. Kau pikir aku benar-benar tidak ada persiapan? Ku beritahu kau, di gunung terdekat, aku sudah menanam bom yang jumlahnya tidak terhitung. Begitu aku tekan, kau terserah Rosemary Birkmel. Qin Heng, Loli, aku ingin kalian berdua mati. Tuan keempat. Bawa pergi. Qin Heng, Luoli, kalian akan mati dengan tragis. Dulu sangat berharga. Jangan menghilangkannya lagi, oke? Luoli, apakah kau masih ingat 5 tahun yang lalu? Masih di tempat ini? Terakhir kali masih ada begitu banyak kalimat yang belum kukatakan padamu. Ada hal-hal yang tidak sempat kulakukan denganmu. Maukah kau menikah denganku?